Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Anggia Eboni dan Prima Alvernia. Kami hadirkan informasi mengenai pemberlakuan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Pemberlakuan one way ini pemirsa dimulai rencananya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga beberapa menit yang lalu rekan kami langsung dari gerbang tol Kali Kangkung mengabarkan bahwa proses sterilisasi juga sudah dimulai ya Prima ya? Ya memang dari pihak Kementerian Perhubungan juga telah hadir dan kita akan segera memulai kegiatan pembukaan one way ini pada saat lagi. Ya, karena memang terpantau bahwa sejak kemarin hingga hari ini terus terjadi peningkatan arus lalu lintas, yakni dari daerah sekitar Jawa Tengah untuk menuju Jakarta, karena mengingat arus balik ini akan terus meningkat hingga esok hari. Dan ini pemirsa situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung, nampak Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi sudah tiba beserta juga dengan Kakor Lantas Polri akan sama-sama membuka sistem one way atau satu arah nasional, di mana sistem one way ini memang biasa diberlakukan di masa puncak arus mudik maupun arus balik. Jadi ini patut menjadi perhatian masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan gerbang tol Kali Kangkung. Dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini, kendaraan yang boleh melintas adalah kendaraan dari arah Jawa Tengah dan sekitarnya menuju barat atau menuju Jakarta dan sekitarnya ya Prima. Ini nampak juga ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ya, ini nampak ya para menteri sedang menghadiri ataupun menyambangi para pengendara, menginformasikan langsung begitu ya untuk melakukan sosialisasi. Ini banyak sekali media di sana dan juga tim dari Humas. Semoga saja ini masyarakat juga menjadi tahu begitu ya bahwa ada pemberlakuan ini sejak hari ini. Tadi sempat informasikan ini akan terus berlangsung ketika jumlah arus kendaraan ini terpantau lebih dari 4.000 pengendara ya. Betul. Ini sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa saat ini merupakan bisa dikatakan detik-detik ya jelang pembukaan ataupun pemberlakuan sistem satu arah atau one way dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung. Ini merupakan bentuk sosialisasi langsung dari pemerintah. Ada Menhub Republik Indonesia Budi Karya Sumadi yang datang langsung ke lapangan didampingi Kakor Lantas Polri, kemudian juga Menteri PUPR yang langsung datang menghampiri para pemudik langsung ke mobil mereka masing-masing untuk memberikan informasi sosialisasi kepada para pengendara ataupun pemudik yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, one way ini akan dilakukan secara serentak pemirsa dan dimulai dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Ya, sesaat lagi ini kita lihat press conference akan segera dimulai. Dilakukan pembersihan jalur tentunya untuk one way ini diperkirakan memang dimulai sejak pukul 1 siang tadi dan nampaknya ini sesaat lagi akan segera dimulai. Kita lihat bersama-sama proses press conference yang akan dilakukan oleh jajaran menteri bersama dengan Kakor Lantas Polri. Sesaat lagi kita nantikan pemberlakuan one way akan dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung, dimulai dari kilometer 414, tepatnya dari gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72, gerbang tol Cikatama. Sebenarnya kalau dari pantauan rekan kami di lapangan, untuk ruas tol Kali Kangkung ini pemirsa sebenarnya masih cukup ramai lancar, belum terjadi penumpukan ataupun
antrian yang panjang, namun ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk antisipasi ya Prima ya, sebelum karena kemacetan memang, terjadi. Betul, Kakor Lantas Polri sendiri sempat ini merupakan penundaan sistem rekayasa lalu lintas. Karena awalnya ini direncanakan akan diberlakukan pada hari Jumat kemarin, namun karena hari Jumat kemarin hingga siang hari tadi masih terpantau ramai lancar dan ternyata pantauan peningkatan jumlah kendaraan ini baru mulai siang hingga ke sore ini. Maka dari itu kegiatan dimulai pada pukul 3 sore hari ini pemirsa. Betul, tadi sebelumnya juga proses sterilisasi sudah dilakukan selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan sesaat lagi kita nantikan press conference yang dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi yang akan menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat. Ini tentunya akan menjadi informasi yang sangat penting bagi Anda yang hendak pulang menuju ke rumah masing-masing setelah sudah puas ya di kampung halaman. Ini nampak selain Menteri Perhubungan ada juga Menteri PUPR dan Kakor Lantas Polri yang turut mendampingi proses pembukaan rekayasa lalu lintas ataupun one way di gerbang tol Kali Kangkung. Ya, ini lokasinya tepatnya adalah di tol Semarang Batang ya pemirsa. Jadi ketika Anda melintasi ruas jalur tol ini, yakni yang melintasi di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya dari tadi kilometer 414 hingga 72, ini akan diberlakukan mulai saat ini hingga seterusnya, di mana ada pantauan begitu ya, angka batas ambang trafik. Selama angkanya sudah melebihi angka batas ambang trafik, maka one way ini akan terus diberlakukan. Kita lihat pemirsa proses press conference kali ini. Baik, sesaat lagi pemirsa informasi langsung akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan beserta Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan Menteri PUPR yang secara simbolis, secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way mulai diberlakukan di gerbang tol Kali Kangkung, ruas tol Semarang Batang. Nanti akan diberlakukan dari kilometer 414 hingga kilometer 72 tol Cipali. Ini sifatnya situasional pemirsa, jadi walaupun dibuka dari pukul 15, walaupun direncanakan hingga esok hari, hingga puncak arus mudik berlangsung, namun tentunya akan melihat kondisi di lapangan ya Prima ya. Dan juga tadi diinformasikan oleh Kakor Lantas bahwa para pengendara ini wajib setiap 4 jam sekali untuk beristirahat. Betul. Tidak memaksakan diri untuk berlalu lintas, namun karena kondisinya kelelahan ataupun mengantuk yang kemarin-kemarin ini banyak sekali terjadi kecelakaan ya Ibu nih. Ya, untuk menghindari, mengantisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian dan juga pemerintah tentunya mengimbau masyarakat untuk memastikan bahwa pengendara dalam kondisi fit, tidak mengantuk. Jadi tadi sudah disampaikan maksimal 4 jam berkendara. Kalau sudah 4 jam maka beristirahat terlebih dahulu karena sudah ada sejumlah rest area yang disiapkan di sepanjang tol Semarang Batang ini. Ya, ini proses one way sudah berlangsung ya. Kita lihat ini arus kendaraan sudah berjalan. Kami himbau untuk seluruh pemudik ya memantau terus informasi, perkembangan informasi, pemberlakuan sistem one way ini. Kemudian juga jangan lupa untuk beristirahat dan menjaga kondisi kesehatannya. Sudah ada rest area yang disediakan di berbagai titik begitu ya. Ya, kita harapkan ini pada arus balik kali ini terjadi penurunan angka kecelakaan dibandingkan dengan arus mudik kemarin ya. Dan juga tahun-tahun sebelumnya kita harapkan masyarakat ini lebih waspada
dan mawas diri apabila sudah merasa lelah langsung segera menepi ke rest area yang telah disediakan. Betul, lebih baik lagi kalau mungkin punya rekan bisa bergantian menyopir begitu ya. Namun kalau tidak ada, memang harus berkendara sendiri, hanya satu yang bisa mengemudikan kendaraan, maka diimbau maksimal berkendara menyetir selama 4 jam. Dan jangan lupa selain mengecek ataupun memastikan kondisi tubuh yang fit, kondisi kendaraan ini juga harus dicek dalam kondisi prima sehingga bisa melaju dengan optimal dan menghindari tentunya adanya kecelakaan lalu lintas. Ini sudah mulai dibuka pemirsa, sekali lagi kami informasikan bahwa sistem one way atau satu arah dari gerbang tol Kalikangkung menuju tol Cipali sudah mulai diberlakukan dan dibuka resmi oleh pihak pemerintah. Kita lihat tadi ketika prosesi ada Menteri Perhubungan Budi Karya, kemudian ada Kakor Lantas, Irjen Pol Aan, kemudian juga ada Menteri PUPR ya, Prima ya, Basuki Hadi Mulyono turut mendampingi prosesi pembukaan sistem one way. Ini sudah mulai terurai ya, kendaraan yang tadi sempat mengantri, sempat tertahan terlebih dahulu untuk masuk ke ruas tol ini. Dan kita lihat sama-sama melalui pantauan udara, ini cukup lengang situasinya, di mana prediksi puncak arus balik memang diprediksi baru akan terjadi pada esok hari. Namun sebagai bentuk antisipasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dan pemerintah sudah mulai memberlakukan one way sejak hari ini. One way ini juga ternyata baru diberlakukan hari ini pemirsa, padahal sebelumnya diprediksi ini kemarin hari Jumat akan diberlakukan one way. Namun ternyata kemarin ini masih jauh angkanya di bawah angka traffic. Kita lihat ada rekan kami Arga Dumadi di sana yang akan mengabarkan langsung. Arga, bagaimana situasi di sana usai dilakukannya one way? Ya, bisa kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk one way sendiri ini sudah resmi mulai diberlakukan. Tepatnya adalah dari gerbang tol Kalikangkung, yaitu tol 414 menuju ke tol Cikampek Jakarta, yaitu tol 72. Di mana tadi disebutkan juga oleh Kakor Lantas bahwa selepas dari one way di tol KM 72 ini akan diberlakukan juga kontraflow hingga KM 40 yang diselaraskan juga dengan aturan ganjil genap. Dan saat ini memang untuk arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar, dan juga untuk menteri-menteri kemudian juga Kakor Lantas yang tadi membuka one way ini secara resmi satu persatu mulai meninggalkan gerbang tol Kalikangkung ini yang menjadi titik awal dari penerapan one way untuk arus balik Lebaran 2024 ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa bagi para pengendara ini tadi diimbau untuk beristirahat bila mana dirasa sudah kelelahan, karena memang ini sudah disiapkan rest area di sejumlah titik. Bila nantinya rest area ini dirasa sudah terlalu penuh, maka dianjurkan kepada para pengendara untuk keluar terlebih dahulu ke jalur arteri dan juga bisa beristirahat di tempat-tempat peristirahatan yang ada di jalur-jalur arteri ini. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi ada informasi yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi bahwa ada tambahan 2 hari, yaitu merupakan 2 hari untuk work from home. Ini berlaku untuk ASN, yaitu tepatnya adalah pada hari Selasa dan Rabu besok. Aturan ini sendiri diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan selama arus balik Lebaran ini berlangsung, di mana untuk puncaknya ini rencananya akan dilangsungkan, maksud kami akan terjadi pada tanggal 15 April 2024. Dan untuk mengurai hal tersebut maka dibuatlah aturan, yaitu untuk ASN ada tambahan, yaitu berupa 2 hari WFH begitu. Ya, dan ini satu persatu kami menyaksikan
kendaraan-kendaraan dari para pejabat ini mulai meninggalkan gerbang tol Kali Kangkung ini. Dan di samping itu untuk arus lalu lintas juga ini sudah tampak demikian lancar, tidak ada penumpukan ataupun antrean kendaraan yang berarti di loket-loket gerbang tol Kali Kangkung ini. Begitu pemirsa. Ya, kembali ke Jakarta. Baik. Ya, Arga Dumadi, bagaimana dengan kondisi para pemudik juga? Apakah yang terdekat ini rest areanya berapa kilometer lagi dari tol Kali Kangkung, tempat Anda mengabarkan? Ya, mohon maaf bisa diulang pertanyaannya. Arga, untuk rest area terdekat dari kilometer 414, berapa kilometer lagi? Halo? Ya Arga, bisa terdengar? Ya, mohon maaf bisa diulang pertanyaannya. Baik, Arga bisa dengar suara kami dengan jelas, Arga? Ya, baik, mohon maaf. Baik, Arga, rest area terdekat Ya. dari gerbang tol Kali Kangkung kira-kira berapa kilometer dari sana? Oke. Ya, untuk rest area setelah dari gerbang tol Kali Kangkung ini sudah dapat Anda temukan dalam jarak kurang lebih 10 km, di mana ini sudah ada rest area. Dan mengingat bahwa saat ini jalur dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Cikampek, Jakarta ini sudah diberlakukan satu arah, maka rest area ini dapat digunakan di kedua sisi, begitu. Sehingga ini untuk memudahkan para pengendara yang sekiranya memang ingin beristirahat. Dan juga kami kabarkan kepada Anda berkaitan dengan kontraflow, mengingat bahwa kemarin ketika arus mudik terjadi kecelakaan juga yang terkait dengan kontraflow, maka dari Kakor Lantas tadi sempat menyampaikan bahwa ada evaluasi dari kontraflow yang sudah dilangsungkan ketika arus mudik kemarin. Sehingga pada arus balik ini sudah ada beberapa tambahan pengamanan yang dilakukan, termasuk diantaranya adalah adanya safety car ini yang akan bolak-balik ke area kontraflow itu untuk memastikan agar jalur kontraflow itu tetap kondusif. Kemudian juga ada mobil keamanan dan sebagainya yang sudah diberlakukan di area-area kontraflow ini. Dan kemudian juga para pengendara ini memang diimbau khususnya untuk di jalur kontraflow ini untuk berkendara dengan kecepatan maksimal 60 km per jam saja. Ya. Baik, Arga tahan dulu laporan Anda, kami akan terus perbarui nanti situasi dari gerbang tol Kali Kangkung. Namun sebelumnya kami akan lihat juga kondisi terkini dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, juga sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan kondisi terkini di sana. Apakah sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang akan kembali menuju ke Pulau Jawa? Sudah ada Puji Ansyah di sana. Puji, silahkan. Baik, selamat sore Anggia, Boni, dan Prima Alvernya. Dapat saya kabarkan bahwa kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini sudah mulai mengalami peningkatan, di mana sejak pagi atau mulai dari pukul 8 hingga saat ini jumlah peningkatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini mulai, para pemudik ini mulai memadati setiap dermaga Pelabuhan Bakauheni, di mana sejak tadi pagi hingga saat ini meskipun berjalan cukup lancar, namun saat ini tepat di belakang saya di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini ratusan hingga ribuan kendaraan roda 4 mobil mulai mengantre untuk menaiki kapal menuju ke Pelabuhan Merak, di mana para pengendara yang tiba di dermaga eksekutif ini masih menunggu kapal dari Pelabuhan Merak yang bersandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini. Selain dermaga eksekutif yang menjadi favorit bagi para pemudik, terdapat juga beberapa dermaga yang masih cukup dipadati oleh ribuan kendaraan yang sedang menunggu atau hendak memasuki kapal menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dapat saya kabarkan juga bahwa sejak hari raya atau setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, jumlah pemudik mulai terlihat untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, ke Pelabuhan Merak, Banten, di mana setelah sholat Idul Fitri, kendaraan-kendaraan pemudik ataupun para pengendara ini mulai menyeberang ke Pulau Jawa, hendak bersilaturahmi atau pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Di mana berdasarkan data dari ASDP Bakauheni pada H+1 hingga H+2 ini cukup mengalami peningkatan, di mana pada H+1 terdapat 41.280 orang penumpang pejalan kaki dan
di dalam kendaraan, sedangkan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 3.041 sepeda motor dan 5.933 kendaraan roda 4 yang telah kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sedangkan pada H+2 Lebaran tercatat 68.685 penumpang, kemudian 5.872 kendaraan roda 2 dan 9.662 kendaraan roda 4. Peningkatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga hari Minggu besok dan Senin besok, di mana kedua hari tersebut merupakan hari terakhir di cuti libur bersama, di mana para pekerja di Pulau Jawa dan para pegawai aparatur sipil negara sudah mulai masuk kerja kembali atau melakukan aktivitas pada hari Selasa dan Senin esok. Dapat saya kabarkan juga bahwa untuk mengantisipasi lonjakan ataupun penumpukan di Pelabuhan Bakauheni ini, pemerintah melalui ASDP dan pihak kepolisian serta TNI sudah menerapkan atau melakukan berbagai cara agar tidak jadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, di mana terdapat 3 buah pelabuhan yang dioperasikan untuk mengurai ke penumpukan kendaraan atau mengurai kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, yakni di Pelabuhan PT Pelindo Panjang, kemudian di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan di Pelabuhan Bakauheni. Untuk di Pelabuhan PT Pelindo Panjang, Kota Bandar Lampung, di lokasi tersebut mengangkut para pemudik roda 2, kemudian untuk kendaraan truk juga bisa melalui di Pelabuhan PT Pelindo Panjang. Kemudian untuk di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya itu untuk mengangkut para pengendara sepeda motor dan kendaraan truk. Sedangkan untuk di Pelabuhan Bakauheni ini difokuskan untuk para kendaraan bus, kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk kendaraan roda 2 difokuskan akan diarahkan menuju ke dermaga 4 dan dermaga 6. Saat para pengendara atau sepeda motor yang tiba di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni ini, petugas akan mengarahkan kendaraan-kendaraan sepeda motor tersebut ke dermaga 4 dan dermaga 6 untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sedangkan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol dan instansi terkait untuk memasukkan kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni atau menggunakan metode delay system, di mana metode delay system ini menerapkan tiga wacana ataupun 3 kategori, yakni pada kategori hijau, kategori kuning, dan kategori merah. Untuk kategori hijau, kondisi pelabuhan berlangsung ramai lancar. Kemudian untuk kategori kuning, kondisi pelabuhan berjarak 1 km di pintu masuk pelabuhan, sehingga diterapkan metode delay system, di mana kendaraan-kendaraan yang hendak tiba di Pelabuhan Bakauheni ini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rest area untuk dilakukan pengecekan tiket ataupun pengecekan tiket-tiket bagi kendaraan pemudik yang hendak masuk ke pelabuhan. Jika para pengendara belum memiliki tiket, maka petugas di rest area baik itu jalan tol maupun jalan lintas Sumatera di Provinsi Lampung ini akan mengarahkan para pemudik untuk membeli tiket terlebih dahulu sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni. Jika untuk kategori merah, yakni antrian berjarak 4 km dari pintu masuk pelabuhan, maka petugas akan memasukkan atau menahan kendaraan-kendaraan pemudik di rest area, baik itu rest area jalan tol maupun rest area jalan lintas Sumatera. Anggia Ebony. Baik, terima kasih Pujiansyah atas laporan Anda langsung dari Bakauheni Lampung. Dan pemirsa, kami akan mengupdate informasi terbaru mengenai kondisi di jalur Gentong di Tasikmalaya dan juga gerbang tol Kali Kangkung. Sesaat lagi Breaking News TV akan kembali.